Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Hari ini melalui video ini Ustazah akan menjelaskan materi bab 3 tentang cerpen. Cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Sebelum masuk ke cerpen, Ustazah jelaskan dulu dari akarnya. Jadi akar dari cerpen itu adalah sebuah karya sastra. Karya sastra itu dibagi menjadi dua, yaitu prosa dan puisi. Prosa itu ada novel, cerpen, dan dongeng. Sedangkan puisi itu ada puisi lama dan puisi baru. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah cerpen. Jadi cerpen itu adalah salah satu jenis prosa. Hari ini Ustazah akan menjelaskan beberapa materi cerpen, yaitu pengertian, ciri-ciri, struktur, dan unsur pembangun cerpen. Untuk unsur kebahasaan akan Ustazah bahaskan di video berikutnya karena unsur kebahasaannya cukup banyak. Cerpen itu adalah salah satu cabang karya sastra yang berbentuk prosa yang memiliki urutan waktu. Cerpen dapat dibaca dalam sekali duduk. Artinya, jika membaca cerpen itu tidak membutuhkan waktu yang lama seperti saat membaca novel. Ciri-ciri cerpen yang pertama itu terdiri dari 500 sampai 20.000 kata. Ciri kedua, habis dibaca sekali duduk. Maksudnya ya tadi, tidak memerlukan waktu banyak untuk membaca sebuah cerpen. Yang ketiga, terdiri dari satu plot. Ada satu watak dan satu amanat. 4, memiliki bagian perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. 5, memiliki konflik. 6, tokoh utama harus memiliki masalah dan perjuangan. 7, bahasanya padat dan unik. Masuk ke struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada 3 ya, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi ini berisi tentang perkenalan, jadi bisa perkenalan tokoh, perkenalan tempat, waktu, dan suasana di dalam cerpen. Untuk komplikasi itu artinya pemunculan masalah. Jadi di tahapan komplikasi ini sudah mulai muncul suatu masalah. Yang ketiga itu ada resolusi. Resolusi ini penyelesaian atau pemecahan masalah yang telah muncul di komplikasi tadi. Unsur pembangun teks cerpen itu ada 5. Yang pertama tokoh dan penokohan. Tokoh itu orangnya, penokohan itu wataknya. Yang kedua, tema. Tema itu garis besar isi cerita. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot itu urutan jalannya cerita. Yang keempat, latar atau setting. Latar atau setting ini dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat itu merupakan hikmah atau pesan moral yang bisa kita ambil setelah membaca suatu cerpen. Tadi unsur pembangun yang pertama ada tokoh ya. Nah, di sini ada jenis tokoh berdasarkan wataknya. Itu ada 3, ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis itu tokoh yang memiliki watak baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki watak jahat. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh yang memiliki watak netral. Jadi dia nggak baik dan nggak jahat juga di dalam cerita itu. Atau sering juga disebut dengan tokoh penengah. Kalau jenis tokoh berdasarkan posisi perannya itu dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendamping. Tokoh utama itu tokoh yang sering muncul di dalam suatu cerita. Sedangkan tokoh pendamping itu sebagai figuran saja dalam cerita tersebut. Jenis alur. Alur tadi urutan suatu peristiwa ya, urutan cerita. Itu dibagi menjadi 3, ada alur maju,
alur mundur, dan alur campuran. Untuk latar atau setting itu dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu merupakan tempat terjadinya cerita, ditandai dengan kata depan di, misalnya di sekolah, di rumah. Ingat, kata depan itu selalu dipisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan itu selalu diikuti oleh kata yang menunjukkan tempat. Jenis latar yang kedua yaitu waktu. Waktu merupakan waktu terjadinya cerita, ditandai dengan adanya pukul atau jam terjadinya suatu peristiwa, lalu hari, tanggal, tahun, dan kata depan pada, misalnya pada hari Minggu, pada suatu sore. Jenis latar yang ketiga itu latar suasana. Latar suasana merupakan suasana dalam cerita. Contohnya suasana senang, sedih, dan lain-lain. Nah, latar suasana ini tidak semua cerpen itu tersirat. Jadi tidak selalu tertulis nyata di dalam teks. Tapi setelah kita membaca, kita bisa merasakan, oh kira-kira cerpen ini suasananya bagaimana. Apabila suasana tersebut tidak tersurat, maka suasana tersebut hanya tersirat. Tersirat itu tidak tertulis, tapi kita bisa merasakan setelah membaca cerpen tersebut. Untuk unsur kebahasaan nanti ada 2 ya, pergeseran makna dan kalimat majemuk. Nah, untuk unsur kebahasaan ini akan Ustazah bahaskan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video Ustazah sampai akhir. Semoga video Ustazah ini dapat mempermudah adik-adik dalam mempelajari materi cerpen. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.